Sandi, saya ASN di Dinas Kesehatan. Saya penyuluh kesehatan ahli muda. Nah, di Dinas Kesehatan kalau dulu seksi, kalau sekarang subkoordinator promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau ada lihat mobil yang putih, yang banyak-banyak tempel-tempel lah ya, itu saya. Kemudian saya ketua PPKMI. Nah, PPKMI ini apa? Perhimpunan Pendidik dan Promotor Kesehatan di Kabupaten Sintang periode 2002 sampai 2027. Artinya apa? Kita ini masih, Bapak Ibu, masih sama-sama pendidik. Kalau saya lebih pada pendidikan kesehatannya, kayak begitu. Nah, saya penulis buku juga. Ini buku saya, buku tentang narkoba. Oh no. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak juga tadi, Pak, itu sudah ada. IPWL-nya juga sudah ada. Puji Tuhan, kemarin pun Pak Jenderal ada minta kemarin, saya kasih kan. Gitu. Kemudian ini nomor. Sekarang saya masih menulis. Mudah-mudahan nanti kena Ibu dosen itu tadi adalah penulis juga. Kami mau kolaborasi. Pondasi ketahanan keluarga. Sesungguhnya Bapak Ibu, apabila keluarga itu punya daya tahan, banyak persoalan-persoalan yang tidak perlu merepotkan Pak Kasat, merepotkan polisi, merepotkan tokoh agama, karena keluarga sudah punya daya tahan, ya kan? Nah, persoalan sekarang daya tahan yang seperti apa? Bagaimana cara membangun daya tahan keluarga itu? Nah ini karena begini, setiap tahun ketika saya diminta untuk memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah Bapak Ibu, kalau ada 100 di sana, saya tidak yakin ada 30 yang mendengar dengan baik. Maka saya kira perlu kita melihat sisi lain. Pertama, bahwa pendekatan penyuluhan itu lewat sosial media yang masif. Yang kedua, memang dimulai dari keluarga. Karena saya kira keluarga itu punya peran sebagai kalau istilahnya ada seminar kecil, tempat menanam nilai-nilai yang baik, atau sebagai tempat pertama dan utama untuk memberikan pendidikan moral dan keutamaan-keutamaan lainnya. Baik, lanjut. Nah, ini untuk saya. Sebenarnya mau saya revisi, Pak, karena ini tahun 2015. Banyak aturan-aturan, banyak hal-hal yang baru yang perlu kita tambahkan. Karena terkait dengan regulasi dia berubah, terkait dengan perkembangan ya berubah. Jadi mudah-mudahan nanti mau saya revisi. Lanjut. Next, Mas. Oke. Subpok kebahasan yang mau kita bahas nanti adalah dasar hukum IPWL, lalu beberapa definisi dan istilah IPWL di Kabupaten Sintang, tata cara wajib lapor, dan upaya pemerintah. Secara khusus upaya pemerintah Kabupaten Sintang dan tantangan IPWL itu sendiri. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan begini, Bu, Bapak Ibu. Oh ya, silakan. Saya ingin menyampaikan proyeksi angka kejadian narkoba di Kabupaten Sintang. Kita itu melihat bahwa angka jumlah penduduk kita itu kurang lebih 436.000 jumlah penduduk kita. Nah, dari 436.000 itu 70% adalah produktif, usia produktif. Nah, penelitian mengatakan bahwa angka kejadian narkoba itu adalah 0,04 dikalikan dengan jumlah usia produktif. Artinya apa? Di tempat kita ini, Bu, sudah saya hitung tadi, Kabupaten Sintang ini ada kurang lebih 12.208 pengguna aktif. Nah, kalau kita bagi ke kecamatan secara rata, maka di setiap kecamatan tadi ada kurang lebih 872. Dan begitu. Nah, siapa mereka itu? Kemarin Pak Jenderal datang, Kepala Badan mengatakan bahwa usia termuda yang pernah ditangkap itu adalah 9 tahun. Artinya apa? Itu adalah usia sekolah. Anak-anak yang setiap hari kontak dengan kita punya potensi untuk itu. Maka kita bersyukur hari ini mendapatkan materi terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Betul. Next. Nah, yang mengatur tentang
IPWL, ada Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, tentang psikotropika, Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ini baru tanggal 8 Agustus kemarin. Undang-Undang Kesehatan itu diubah. Jadi nomor 17 tahun 2023, PP nomor 25 tahun 2011, Permenkes nomor 4 tahun 2020, dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 293 tentang penetapan IPWL. Next. Nah, sekarang beberapa istilah. Next. P4GN, dari tadi ketika disebut P4GN udah tahu? Belum. Nah, P4GN itu adalah pertama, next mas, pencegahan. Kita berbicara tentang pencegahan kalau P4GN itu. Ya. Yang kedua, berbicara tentang pemberantasan. Pak Kasat tadi berbicara tentang lebih kepada pemberantasan. Kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap. Inilah persoalan di narkotika adalah penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Tadi boleh tak digunakan? Boleh, apabila itu untuk penelitian, untuk kesehatan. Di luar itu tidak boleh. Nah, persoalannya ada pada penyalahgunaan dan peredaran gelap. Oke, ini P4GN sudah. Next. Berikutnya. Nah, kita kan sering nyebut narkoba atau nafsa. Ini hanyalah sebuah istilah, tapi sebenarnya sama. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Nah, yang kedua, nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kalau orang nyebut itu narkoba atau nafsa, jangan bingung, itu sama saja. Oke, lanjut. Nah, beberapa definisi lainnya. IPWL, saya menyebut IPWL, ada institusi penerima wajib lapor, yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, itu puskesmas. Ya, puskesmas, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang menunjuknya. Kemudian wajib lapor, apa yang disebut dengan wajib lapor? Adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan baik oleh pecandu itu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan rehabilitasi medis. Jadi baik pecandu maupun pecandu dalam konteks yang memberanikan diri untuk melaporkan diri, atau yang di bawah umur tetapi dilaporkan oleh walinya begitu. Ini disebut dengan wajib lapor. Next. Nah, sekarang pecandu. Kenapa saya istilah ini? Supaya nanti ketika kita melapor, kita tahu apa yang disebut itu pecandu, kan? Apa yang disebut dengan korban penyalahgunaan, apa yang disebut dengan ketergantungan narkotika. Kita dasarnya harus tahu itu dulu. Nanti kita melaporkan, tapi dia tidak masuk dalam penjelasan definisi ini, keliru juga kita, kan? Gitu. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahkan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, atau orang yang menggunakan narkotika tanpa hak. Lebih singkatnya seperti itu. Yang kedua, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Ini disebut dengan korban penyalahgunaan. Bapak Ibu, kalau di penyalahgunaan narkotika namanya ada yang namanya menginfluencer. Apa ya? Mempengaruhi. Jadi pasar narkotika itu bisa diciptakan karena hasil pengaruh begitu. Kalau kita konsumen ya, kita mempromosikan itu dengan cara seperti ini. Pertemuan dulu, ya kan? Terus diberi dulu hobinya apa, masuk dulu. Setelah mereka akrab, intim, baru mereka berikan. Setelah terjadi ketergantungan, diputus. Nah, setelah tergantung, dia mencari dari mana? Dari tempat itu tadi. Nah, itu disebut dengan apa ya? Kita bisa influence, menciptakan pasar dengan cara-cara mereka. Terstruktur, sistematis, dan masif. Biasanya seperti itu. Nah, ketiga
Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang selalu meningkat. Ini biasanya selalu meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunanya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Tadi ketika kita ini udah minum katakanlah 500 gram, setelah kita tergantung udah cukup lagi, supaya menghasilkan efek yang sama dinaikkan lagi, begitu, dinaikkan lagi. Kalau dihentikan langsung dia tuh stres, sakau, macam-macam. Nah ini yang disebut ketergantungan. Oke, lanjut. Kemudian rehabilitasi. Nah, karena kita membicarakan IPWL tadi, dia menyangkut rehabilitasi. IPWL ini adalah sarana yang dibuat pemerintah untuk pintu masuk untuk merehab. Gitu. Nah, rehabilitasi dalam kamus bahasa Indonesia dia begini: pemulihan kepada penduduk, baik itu keadaan maupun nama baik, yang dahulu atau semula adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Biasanya kan kita kalau udah ada orang kecanduan, akan dikucilkan. Nah, sekarang tujuan direhab supaya mereka berfungsi lagi, berguna dan memiliki tempat di masyarakat, kan begitu. Kemudian terkait dengan rehabilitasi ada rehabilitasi medis narkotika. Jadi suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tadi berudar ada nanya, bisa sembuh berapa lama? Ini dari perspektif kesehatan. Pertama adalah jenis yang dipakainya apa? Apakah kelas 1, kelas 2, ya begitu. Yang kedua, dosis yang dipakai. Ketiga, intervalnya. Yang keempat, pengaruh fisik orang itu. Kalau dia intent menggunakan yang kelas 1, fisiknya lemah, semakin sulit gitu. Tetapi kalau ditemukan dalam keadaan dia awal, intensitasnya masih jarang, dia menggunakan narkotika yang kelas 2, semakin mudah. Masih ada. Ditambah dengan tadi apa yang dikatakan Pak Kasat, ketika orang itu punya niat sembuh yang kuat itu. Saya melihat dulu ketika saya pelayanan di lapas, kalau hari Minggu mereka aktif, tetapi setelah keluar 1 bulan masuk lagi, itu menunjukkan niatnya itu tidak ada. Masih orang miskin Pak. Jadi saya selalu motivasi mereka supaya udahlah, pengalaman ini udah, kalian bukan berarti berakhir di tempat ini. Ketika kalian menyadari mau berubah, ini kesempatan. Karena saya bilang mereka, kalau kami yang tidak pakai ini ngomong, itu kan biasanya berdasarkan teori, belajar. Tetapi ketika kalian yang menggunakan, terus keluar bertobat dan bersaksi, itu lebih efektif lagi. Ya kan, memberikan kesaksian itu. Tapi nyatanya ya mereka keluar sebentar, mungkin yang dikatakan oleh Pak Kasat tadi, kanan ekonomi, faktor-faktor luar. Lanjut. Kapok Lombok. Next. Tujuan penyelenggaraan IPWL. Kenapa IPWL ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu? Lanjut. Sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, IPWL itu sendiri dan pecandu narkotika yang datang dengan sukarela dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan maupun yang telah mendapatkan penetapan putusan pengadilan dalam penyelenggaraan IPWL. Nah, ini supaya tahu prosedurnya bagaimana, gitu. Lanjut. Nah, institusi penerima wajib lapor, artinya tempat. Tempat itu siapa yang menentukan? Next, Mas. Pertama ditetapkan oleh menteri, itu baik puskesmas, rumah sakit maupun lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai IPWL. Nah, lembaga rehabilitasi medis sebagaimana maksud di atas itu berupa klinik pertama seperti puskesmas, klinik utama, rumah sakit dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika. Next. Nah, IPWL di Kabupaten Sintang
Kan begitu. Kalau kita udah tahu tadi, seandainya saya mau lapor kemana? Begitu. Di Kabupaten Sintang, itu keputusan Menteri Kesehatan nomor 293 garis miring Menkes SK 8 Romawi 2013 pada lampiran keputusan ada daftar-daftar institusi. Nah, pada poin 173 nomor 173 itu ada Puskesmas Darah Juanti Sintang yang seberang sana. Tadi saya ngomong dengan Pak Kepala BPNK bahwa kita perlu komunikasi lagi. Apakah IPWL ini berjalan apa tidak? Gitu. Nanti kami akan komunikasi. Dan kalau menurut saya, karena di BNN sendiri dalam 1 tahun itu ada sekitar 20 orang. Dari tadi proyeksi kita 1.200, itu hanya 20 orang saja yang berani melaporkan diri. Bayangkan, berarti 1.200 katakan ambil, jadi 1.180 belum melaporkan diri. Kenapa? Padahal BNK sudah, lalu IPWL sudah. Apakah kurang sosialisasi atau ada faktor lain yang membuat mereka takut untuk melaporkan diri? Gitu kan? Next. Penyelenggaraan pelayanan di institusi penerima wajib lapor. Penyelenggaranya siapa? Meliputi kegiatannya nih, kegiatan asesmen. Itu periksa dulu. Tidak bisa yang namanya tadi yang saya jelaskan jenisnya apa, tingkat keparahan itu di kelompok dulu, diklasifikasi gitu. Bisa tidak ditangani di sini atau perlu kita tindakan lain kan begitu? Apakah dia cukup rehabilitasi medis saja, tidak perlu rehabilitasi mentalnya, kan perlu di asesmen. Lanjut. Lalu setelah itu baru ada rencana rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial misalnya, sosial atau yang lainnya. Next.